Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Eni Ulfi Hidayah, salah satu mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dan kepada UIN Madura yang sudah memberikan kesempatan untuk saya belajar dan menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya di PPG ini. Saya sudah menyelesaikan modul 1 yang berupa 8 topik yang kesemuanya adalah berusaha untuk bagaimana memahami isi Al-Quran dan bagaimana bisa mengetahui keaslian dari sebuah hadis. Dalam 8 topik itu, diantaranya yang pertama adalah konsep ulumul Quran. Di sini dipelajari tentang apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, apa itu ilham, dan apa itu ta'lim. Kemudian ada juga dipelajari tentang asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Kemudian deskripsi tentang ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Jadi khusus di antara kedua ayat ini adalah kalau ayat Makkiyah itu turun di Mekah dan ketika Nabi sebelum hijrah. Kalau Madaniyah itu adalah diturunkan di Madinah kemudian setelah Nabi hijrah. Dan di antara isi dari kedua Makkiyah dan Madaniyah ini, kalau Makkiyah itu isinya tentang tauhid dan kemudian kisah umat-umat terdahulu. Kalau Madaniyah adalah isinya tentang hukum faraid, hudud, kemudian bagaimana cara bersosial kemasyarakatan. Kemudian disusul dengan ulumul hadis. Konsep ulumul hadis mempelajari cara-cara bagaimana kita bisa mengetahui keautentikan oleh sebuah hadis. Hadis itu terdiri dari sanad, matan, dan muharis. Kemudian sanad ini adalah rentetan para perawi. Bagaimana perawi itu bisa sampai bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Kemudian matannya, apakah bertentangan dengan ayat Al-Quran atau tidak. Di dalam ilmu hadis ini, ulumul hadis berbicara banyak ilmu. Bagaimana cara kita bisa mentakhrij hadis. Kemudian hadis ini benar-benar bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Ada ilmu jarh wa ta'dil, bagaimana cara seorang kritikus mengkritiki seorang perawi. Seorang perawi itu harus benar-benar wirai, jujur, ibadah, dan pandai berbahasa Arab. Kemudian ada lagi tentang kajian Al-Quran. Kajian Al-Quran di sini adalah bagaimana seorang mufassir itu bisa menafsirkan sebuah ayat dengan berpedoman dengan ilmu-ilmu Al-Quran tadi. Ada asbabun nuzul, kemudian ada qasas. Qasas adalah cerita para nabi atau sahabat nabi di zaman dulu dan untuk sekarang kita sebagai ibrah dan keteladanan bagi kita semuanya. Kemudian untuk mempelajari atau menafsirkan suatu ayat Al-Quran, kita bisa mengembangkan adalah dengan ilmu hermeneutika. Bagaimana itu hermeneutika dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran dengan melihat histori, sosial budaya, dan keadaan pada zaman sekarang. Kemudian ada disiplin ilmu dengan semantik, gimana cara menafsirkan Al-Quran dengan melihat kata-kata dari Al-Quran dan frase itu sesuai dengan zaman sekarang ini. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran banyak disiplin ilmu yang harus kita kembangkan. Harus walaupun untuk tafsir Al-Quran itu ada 4 metode, ada tematik, ada tekstual, dan ada kontemporer. Kemudian ada moderasi beragama. Moderasi beragama adalah bagaimana kita beragama itu dengan bersikap moderat, tengah-tengah, dengan membawa konsep 4, membawa konsep tawasud, tawazun, dan tasamuh. Apa itu tawasud? Tawasud adalah jalan tengah di antara liberal dan ekstrim. Kemudian dengan tawazun seimbang, keseimbang antara dunia dan akhirat. Dan yang ketiga adalah konsep tasamuh. Tasamuh adalah menghargai perbedaan. Jadi ketika kita beragama, berdampingan dengan agama-agama yang lain, kita harus mengedepankan 3 konsep ini biar kehidupan kita berjalan dengan damai dan tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Apalagi kita hidup di bangsa Indonesia yang termasuk majemuk dan pluralisme agama. Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus benar-benar bisa moderat
kemudian bisa seimbang dan bisa menghargai perbedaan di antara kita. Sebagaimana dalam surat Al-Quran adalah surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kalau masalah agama kita memang harus sendiri-sendiri, tidak boleh mencampur adukan dengan agama lain. Itu adalah merupakan refleksi dari modul 1 profesional Quran Hadis yang sudah kami pelajari. Semoga nanti kita lulus semua dan bisa menuju ke modul 2 dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.